Selamat datang di Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela. Kesatria, waspada, bijaksana. Jauh sebelum tumbuhnya menjadi kawasan padat dan penuh industri, rupanya Ingar-Bingar Bekasi sudah terasa sejak 19 abad tahun yang lalu. Dan lokasi yang strategis ini menjadikan Bekasi sebagai salah satu pusat perniagaan, industri, dan juga perekonomian. Hal itulah yang menjadi daya tarik Bekasi di mata Belanda, Jepang, dan juga Sekutu. Tidak hanya ingin menguasai wilayah saja, kala itu mereka juga ingin menguasai perkebunan dan pertanian di Bekasi. Pasca proklamasi, Bekasi menjadi titik krusial pertempuran Indonesia melawan kembali kolonialisme Belanda. Mau ketemu komandan, Pak? Mau ketemu komandan, Pandu 2 Zebra Ambon. Silakan di sini. Oh, iya, siap, Pak. Oke, sudah? Silakan. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Sejak saat itulah, Bekasi semakin mengencangkan keamanan dan juga kekuatannya dengan mendirikan satuan militer. Sekarang saya sudah berada di Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela yang berlokasi di Rawalumbu, Kota Bekasi. Berbeda dengan batalion infanteri lainnya, Yonif Mekanis 202 Tajimalela ini diperkuat dengan kendaraan tempur lapis baja atau yang sering kita kenal dengan ANOA. Saya Ajeng Galuh Kinantan, selamat datang di Cerita Militer episode Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela, spesial latihan bersama Safkar Indopura ke-34. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak Ajeng, apa kabar? Udah baik. Alhamdulillah bisa datang ke satuan kami. Inilah satuan kami, Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela. Ini lobi kehormatan kami.
Mungkin sambil ngobrol-ngobrol pengen tahu satuan kami, silakan mungkin Mbak. Iya, boleh Pak. Saya mau ngobrol sama Bapak. Oke, boleh Mbak. Tapi enaknya mungkin di luar ya Pak. Boleh. Biar agak rileks ya Mbak ya. Oke, silakan Mbak. Biasa gunakan untuk latihan, untuk kegiatan operasi sehari-hari. Terutama untuk pengamanan presiden tuh Mbak. Bapak, yang saya tahu batalion infanteri itu kan isinya prajurit tempur dan ada beberapa mungkin klasifikasi, ada Betul, Mbak. rider, Ya. ada para rider dan ini ada mekanis. Boleh dijelasin nggak Pak mekanis? Gini Mbak ya, kalau batalion infanteri mekanis artinya berkemampuan khusus. Khususnya adalah bahwa batalion kita ini dilengkapi dengan kendaraan tempur taktis. Dalam pelaksanaan tugas dalam pertempuran, kita menggunakan kendaraan lapis baja untuk mendekatkan diri kepada musuh. Tetapi dalam pelaksanaan perebutan sasaran, kita tidak ada bedanya. Yang membedakan tadi antara mekanis dengan tidak adalah cara mendekatkan diri ke arah sasaran. Kalau kita dilengkapi dengan kendaraan lapis baja, sehingga kita lebih aman dan lebih cepat menuju ke sasaran. Oh, dengan bantuan alat tempur itu ya? Betul Mbak, alat tempur kendaraan taktis. Batalion Mekanis atau Yonmek adalah satuan infanteri yang termekanisasi dengan pengangkut personel lapis baja atau kendaraan tempur infanteri sebagai pengangkut personel untuk tempur. Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajemalela adalah salah satu batalion mekanis yang bermarkas di Bekasi, Jawa Barat. Di bawah komando Brigif Mekanis 1 Pengamanan Ibu Kota Jaya Sakti. Awal berdirinya batalion ini adalah bernama Batalion 313 Tajimalela. Berkedudukan di Kodam 3 Siliwangi. Jadi pada tahun 1948, pada 1963, batalion ini berpindah dari Kodam 3 di Ali Kodal menjadi ke Kodam Jaya. Karena kebutuhan satuan dari Kodam Jaya membutuhkan satuan yang lebih banyak. Kemudian pada tahun 1964 berubah namanya menjadi Batalion 202 Tajimalela. Namanya Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela. Tajimalela itu apa Pak? Ah, ini Mbak. Tajimalela ini adalah nama seorang raja dari Sumedang Larang. Beliau adalah pendiri kerajaan Sumedang Larang. Beliau kita ambil namanya karena memang punya sejarah yang sangat panjang heroik, yang pendiri kerajaan Sumedang Larang. Kemudian kami karena awalnya berkedudukan di Kodam 3, makanya diambil nama tadi seorang raja di Jawa Barat. Sehingga kami mempunyai tradisi apabila ada warga baru datang ke satuan sini akan melaksanakan ziarah ke petilasan Prabu Tajimalela untuk menghormati bahwa kami adalah prajurit Tajimalela. Tajimalela. Ya. Untuk tugas pokok dan fungsi dari Yonif Mekanis 202 ini sendiri apa aja Pak? Kalau tugas pokok Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela adalah mencari, mendekati,
menghancurkan dan menawan musuh, merebut dan mempertahankan medan kritik dalam berdiri sendiri maupun dalam hubungan yang lebih besar, dalam rangka mendukung tugas pokok Brigif 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti. Ataupun dalam hubungan besar dalam rangka mendukung tugas pokok Brigif Mekanis 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti. Dalam tugas sehari-hari, karena kami di bawah Brigif 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti, dalam tugas sehari-hari kami mempunyai tugas untuk mengamankan ibu kota. Salah satu yang rutin kami laksanakan. Pengamanan ibu kota bukanlah sebuah tugas yang ringan, melainkan tugas yang membutuhkan pengorbanan yang besar untuk selalu siap mengamankan ibu kota dan juga objek vital negara. Tugas tersebut menuntut setiap prajurit Tajimalela untuk mampu menyelesaikan segala tantangan dan mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya yang lebih kompleks. Batalion Infanteri Mekanis 202 ini sendiri kan ada di Bekasi. Ya, betul, Mbak. Kok bisa pengamanannya sampai ke Jakarta, Pak? Jadi memang kami letaknya di Bekasi, Jawa Barat. Tetapi kami di bawah kendali Kodam Jaya Jayakarta yang memiliki tugas mengamankan ibu kota. Sehingga kami sehari-hari ya pengamanan di ibu kota. Untuk mendukung tupoksi yang tadi sudah Bapak jelaskan, Ya. kira-kira kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh prajurit Yonif Mekanis 202 ini, Pak? Dalam mendukung tugas pokok yang saya sampaikan tadi, selain memiliki kemampuan sama dengan prajurit di batalion-batalion lain, kami memiliki kemampuan pertempuran perkotaan, kemudian pertempuran jarak dekat, dan kami memiliki kemampuan penanganan terhadap huru-hara. Ini dilaksanakan untuk menangani apabila terjadi demonstrasi secara besar-besaran, kami memiliki kemampuan untuk penanganan huru-hara. Selalu siap kapanpun akan ditugaskan adalah kewajiban dari para garda terdepan tanpa terkecuali para prajurit Tajimalela. Sebagai batalion mekanis, di bawah Brigif Mekanis 1 Pengamanan Ibu Kota Jaya Sakti yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pengamanan pusat pemerintahan negara. Batalion Mekanis 202 Tajimalela haruslah selalu siap, baik personel maupun material. Arahkan kita teman-teman. Langsungkan senjata. Gerak. Teman, gerak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan seperti biasa, kegiatan rutin untuk melaksanakan kegiatan menembak. Dan kegiatan ini bukan hal yang biasa kita laksanakan. Untuk itu, jangan karena hal yang biasa ini kita jadikan kebiasaan. Jadi yang faktor utama adalah melaksanakan kegiatan, faktor keamanan yang utama. Jadi tidak ada kegiatan berhasil kalau kegiatan itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Kegiatan kita dinyatakan berhasil bahwa kegiatan itu aman. Untuk melaksanakan kegiatan, berdoa, mulai. Baik, setelah ini kita langsung saja untuk melaksanakan kegiatan menembak itu. Siap, gerak. Setelah saya istirahatkan untuk gelombang pertama, langsung masuk ambil munisi, masuk ke daerah penembakan. Istirahat di tempat, gerak. 3 orang pertama, maju. Meski tidak dalam situasi perang yang mengharuskan kontak senjata, kemampuan dalam menggunakan senjata setiap prajurit TNI haruslah selalu diasah. Latihan menembak adalah program yang harus dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
Tujuannya tidak lain adalah agar kemampuan setiap individu dalam menembak selalu terpelihara dan meningkat. Permisi Pak, Iya, Pak. lagi latihan nembak ya Pak? Iya, kita lagi melaksanakan kegiatan nembak rutin seperti biasa. Ini memang rutin dilakukan atau gimana Pak latihannya? Untuk kegiatan nembak ini, untuk hal yang sudah biasa kita laksanakan, untuk rutin kegiatan itu, kita ada berapa 4 TW kegiatan nembak. Tapi kalau untuk pemeliharaan, selagi ada waktu, kita laksanakan rutinitas, waktu kosong kita melaksanakan menembak. Oh, jadi untuk dalam seminggu kira-kira berapa kali tuh Pak? Dalam waktu seminggu, kalau memang itu waktu kita kosong dalam waktu seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita menembak. Untuk Jumat free. Oke. Untuk sebelum menembak ini Bapak, persiapan apa saja sih yang harus dilakukan prajurit? Untuk sebelum kita melaksanakan menembak, persiapannya untuk menembak, ya yang utama kita cek dulu kelengkapan mereka dari mulai perlakuan rimnya, kopel rimnya, terus juga depan yang lain, helm yang utama. Jadi untuk lebih aman lagi menggunakan helm, itu aja. Oke. Ini berarti senapan apa Pak? Larasnya? Ini jenis senapannya senjata serbu varian 2. Senjata serbu Varian 2. varian 2. Menggunakan ini sama menggunakan yang pistol itu kira-kira tingkat kesulitannya lebih sulit yang mana Pak? Jadi untuk menggunakan kesulitan panjang senjata serbu ini dengan pistol, kalau kita ini kan lebih nyaman senjata panjang ini. Karena dia sudah tersandar, Mbak. Nah, kalau untuk pistol itu kan pendek, jadi menggunakan kekuatan di tangan. Oh ya harus fokus ya Pak. Jadi betul-betul harus fokus di tangan. Pak, saya boleh ikut latihan nembak nggak nih Pak? Oh boleh, nanti kita seringkan waktu sama teman-teman biar Mbaknya coba kita. Oke, siap Pak, saya mau. Oke. Ayo kita latihan menembak. Oke, siap Bapak. Ini tangan kiri di sini. Tangannya di sini. Iya. Ini matanya di sini nih. Oh, matanya di sini. Ya, ini di bahu. Di bahu. Iya. Gini. Nah. Ini nempel-nempel sini. Pipinya nempel. Pipinya nempel. Oke. Oh, gini Lihat Bapak. lubang ini, lubang pisir ini ke sini nih. Oh, itu ada garis Pak. Ya. Ujung ini masukin di lingkaran hitam depan itu. Udah ketemu? Udah. Pasang munisinya. Ininya harus Ya, ini nempel di Nempel. bahu. Tanpa pengawasan khusus tidak boleh dilakukan. siap Bapak. Kalau ini belum mengenal. Siap. Udah siap? Kita isi. Ya. Pegang, tahan. Oke. Oke, ini dibuka pintunya. Siap. Jari masuk pelan-pelan. Ini lihat lubang ini, arahkan ke depan. Ini tarik pelan-pelan. Oke. Tarik pelan-pelan terus, tarik pelan-pelan. Terus, 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 terus. Oke. Wow. Emang saya tadi rada susah untuk ngepasinnya karena jadi kayak goyang-goyang gitu, itu biar tetap stay di titiknya gimana Pak? Ya, jadi gitu kita ke namanya menembak itu kalau orang baru ya kebanyakan itu tadi kalau dia bilang kita namakannya grogi. Oke. Jadi untuk mengatur napas tadi itu konsentrasi kita itu susah, memang agak susah, nggak susah sih, agak susah. Agak susah. Jadi kita betul-betul memang harus konsentrasi dan itu perlu dengan pendamping khusus. Oke. Jadi biar lebih aman kita tetap menggunakan pendamping. Itu ada tipsnya nggak Pak? Misalnya cara mengatur nafas sebelum nembaknya. Jadi untuk tipsnya kita biar untuk menghilangkan rasa grogi tadi itu kita tarik nafas dalam, buang pelan, diulang berkali-kali. Berkali-kali. Diulang berkali-kali, kita tarik nafas dalam, buang, kemudian nanti kita fokus. Oh, baik.
Sebagai Mechanized Infantry, Batalion Mekanis 202 Tajimalela dilengkapi dengan pengangkut personel lapis baja atau kendaraan tempur infanteri sebagai kendaraan pengangkut personel untuk tempur. Batalion Mekanis 202 Tajimalela dilengkapi dengan Rampur Anoa produksi dari PT Pindad. Wah. Ini Anoa di Yonif Mekanis 202 ini ada berapa jenis, Mas? Kok kayak banyak banget? Ya, banyak, Mbak, lumayan. Untuk di unit mekanis 202 tersendiri ada 8 jenis Anoa. Yang pertama jenis Panzer Komando untuk jabatan Komandan Kompi. Yang kedua jenis Panzer APC, angkutan personil. Ketiga jenis mortir. Keempat untuk angkutan BBM. Kelima untuk jenis angkutan munisi. Keenam jenis ambulan. Ketujuh recovery, dan kedelapan yang terakhir untuk Panzer Intai. Kalau yang Anoa ini sendiri, ini jenis apa, Mas? Untuk Anoa ini sendiri jenis angkut personil, Mbak. Ini angkut personil. Nah, untuk mengangkut personil. Tapi ada senjatanya juga, Mas? Ada, dilengkapi dengan senjata AGL, AGL, Ya. itu apa, Mas? jenis automatic grenade launcher. Jadi dia melontarkan granat. Oh, melontarkan granat. Kalau di Yonif Mekanis 202 sendiri, rampurnya apakah hanya Anoa saja atau ada yang lainnya? Untuk sementara hanya Anoa saja. Hanya Anoa saja ya? Oke. Mas, tadi kan Mas bilang ada untuk lontar granatnya ya, Mas? Iya. Itu di mana? Ada di atas pula nih, Mbak. Ada di atas. Terus ada di mana lagi, Mas? Untuk senjata berikutnya ada di ini, cuman tidak jenis granat launcher dia, jenis senjata mesin SM2. SM2. Ya. Oke. Kalau misalnya ingin mengendarai Anoa ini, itu apakah prajurit harus melalui pelatihan khusus dulu atau gimana, Mas? Biasanya harus melaksanakan pelatihan khusus terlebih dahulu. Kursus tamu di Rampur biasanya. Itu berapa lama? Paling lama sebulan. Sebulan. Dia intens melaksanakan latihan Itu berarti setiap hari nyoba untuk mengendarai Anoa ini? setiap hari saya. Betul. Untuk sampai sebulan. Kira-kira gampang nggak sih, Mas? Nah, kalau dibilang gampang ya agak susah dikit, Mbak. Agak susah. Kira-kira saya bisa nggak, Mas? Boleh? Nanti saya dampingi ya, Mbak ya. Saya boleh coba nih ya, Mas? Boleh. Oke. Boleh, Mas? Ayo. Jalan-jalan. 9 Oktober 2022, latihan bersama Safkar Indopura ke-34 tahun 2022
resmi dibuka oleh Pangdam Jaya Majen TNI Untung Budi Harto sama dengan Brigadir Jenderal Go Pei Ming, Subdivision Commander, bertempat di lapangan upacara Batalion Mekanis 202 Tajimalela. Latmas Safkar Indopura adalah salah satu bentuk persahabatan Indonesia dengan Singapura sebagai negara tetangga, utamanya dalam bidang militer dan pertahanan negara. Latihan bersama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para prajurit dalam operasi gabungan kedua negara. Dan yang paling utama adalah rangka meningkatkan kemampuan perorangan maupun kelompok dalam taktik tempur. Laksanakan latihan dengan sungguh-sungguh agar berjalan dengan aman dan tertib. Kedua, jaga soliditas antara kontingen, pelihara mental, fisik, dan kesehatan. Ketiga, perhatikan faktor keamanan guna minimalisir resiko kerugian baik personil maupun material. Keempat, manfaatkan kegiatan latihan ini untuk menjalin persahabatan antara Brigade Mekanis 1 pengamat ibu kota dengan Singapura Infantry Brigade. Saya ucapkan selamat berlatih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Dari informasi yang sudah saya baca nih Pak, prajurit Yonif Mekanis 202 ini ditunjuk untuk mengikuti latihan bersama Safkar Indopura ke-34 bersama Tentara Angkatan Darat dari Singapura. Ya. Persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak? Kebetulan kami mendapat kehormatan itu Mbak. Kami sangat bangga sekali. Kami dikasih kepercayaan oleh pimpinan Angkatan Darat untuk melaksanakan latihan bersama dengan Tentara Angkatan Darat Singapura. Persiapan yang sudah kami laksanakan, yang pertama dari segi personil, kami telah melaksanakan latihan pralatma. Pralatma ini adalah latihan untuk menunjang kegiatan latihan bersama. Kemudian juga kami menyiapkan material. Kami akan menggunakan 26 kendaraan tempur ANOA. Ini 13 akan digunakan oleh Kompi Angkatan Darat 202 dan 13 kemudian akan digunakan oleh Tentara Angkatan Darat Singapura. Nah, untuk mengikuti latihan bersama Safkar Indopura ke-34, kira-kira persiapan apa aja nih yang udah dilakukan mulai dari personil, material, dan juga alutsista? Jadi baik, kita sudah mempersiapkan cukup lama sebenarnya, kurang lebih 2 bulan sebelum kita melaksanakan kegiatan ATMA. Di antaranya personil kita sudah menyiapkan kurang lebih 130 orang. Oke. Kemudian material, terutama material perlengkapan perorangan dimulai dari senjata, IPP set, 3 personal protection buat perlengkapan perorangan. Kemudian termasuk rampur juga. Kita menyiapkan sekitar 26 rampur, Mbak. 26 rampur. Tuh, jadi 13 rampur nanti buat kita sendiri, 13 rampur lagi nanti buat tentara Singapura. Pada tahap awal kegiatan latihan, baik perwakilan Tentara Nasional Indonesia maupun delegasi Singapura, Singapore Armed Force, telah melakukan latihan mandiri baik di tingkat brigade, tingkat batalion, hingga tingkat kompi masing-masing. Sebelum akhirnya akan bergabung dalam tahap akhir dari Latmas Safkar Indopura ke-34 tahun 2022. Latihan ini bertujuan untuk kembali mengasah kemampuan baik individu ataupun kelompok.
Angkatan Bersenjata Singapura atau Singapore Armed Force merupakan perangkat militer Singapura. Sama seperti dengan Tentara Nasional Indonesia, Singapore Armed Force juga terdapat 3 matra: darat, udara, dan laut. Pada perhelatan Indopura Safkar tahun 2022, Angkatan Darat Republik Singapura mendelegasikan 130 personel dari Singapore Armed Force Headquarter 3rd Singapore Infantry Brigade dan 3rd Battalion. Rangkaian latihan bersama TNI Angkatan Darat yang diwakilkan oleh Batalion Mekanis 202 Tajimalela dan Singapore Armed Force diawali dengan pengenalan masing-masing satuan. Salah satunya adalah saling bertukar informasi mengenai persenjataan atau material yang nantinya akan digunakan dalam rangkaian latihan selanjutnya. Selain persenjataan, tentunya sebagai Batalion Mekanis 202 Tajimalela juga memperkenalkan rantis kebanggaan mereka, yaitu Panzer Anoa. Tentunya tidak hanya saling bertukar informasi masing-masing satuan dan juga material. Personel dari kedua negara juga turut saling unjuk kebolehan dan berlatih bersama dalam sebuah live firing exercise. Live firing exercise adalah sebuah latihan militer yang bertujuan untuk melatih dan membiasakan diri bagi para personel angkatan bersenjata untuk dapat latih tempur menggunakan persenjataan dengan amunisi asli dan dibuat secara realistis. Selain bertujuan untuk membiasakan penggunaan dan pengoperasian senjata bagi para personel, live firing exercise juga bertujuan untuk memberi kesempatan bagi para prajurit untuk menembakkan peluru tajam tanpa perlu khawatir akan adanya serangan balasan. Hal ini membantu individu untuk mengingat kembali perasaan dan pengalaman pada saat menembakkan amunisi asli. Ya, sekarang saya sudah berada di Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela dan di sini kita sedang melakukan persiapan nih untuk menuju ke lokasi Latma Safkar Indopura ke-34, yaitu tepatnya di Dauan Purwakarta. Di sini sebagian personil sudah melakukan persiapan, apel persiapan untuk setelah ini bergegas menuju kendaraan dan langsung bergerak ke lokasi latihan.
Setelah beberapa hari melakukan pemusatan latihan bersama di Markas Komando Batalion Mekanis 202 Tajimalela, sampailah pada tahap akhir dari Latma Safkar Indopura ke-34 tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Dauan, Purwakarta. Mobilisasi para personel, baik para prajurit Tajimalela ataupun Singapore Armed Force, menggunakan kendaraan angkut personel dan juga bus pada dini hari. Setibanya di lokasi latihan puncak, masing-masing komandan dari kedua negara segera melakukan pengecekan dan briefing singkat sebelum nanti pada akhirnya akan segera menuju ke lokasi medan latihan pertempuran. Oke, jadi di sini adalah tempatnya yang dilaksanakan tempur kota, yaitu berada di Dauan, Purwakarta, dan latihan tempur kotanya ada di belakang saya ini, 1, 2, dan ada di ujung sana. Yang di belakang saya ini adalah untuk sasaran dari prajurit Indonesia, dan yang di sebelah sana adalah sasaran untuk prajurit Singapura. Latihan bersama Safkar Indopura ke-34 tahun 2022 ini merupakan latihan yang memang rutin dilakukan setiap tahunnya, yaitu bergantian di Indonesia dan juga di Singapura. Dan tahun ini merupakan tahun ke-34. Dan uniknya tahun ini adalah yang melakukan latihan dari Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela yang menggunakan kendaraan tempur ANOA. Latihan bersama Safkar Indopura ini memang sudah lama sekali dilaksanakan, yaitu dari tahun 1989 di Singapura. Dan tahun keduanya dilaksanakan di Indonesia yang lokasinya ada di Sekolah Calon Perwira atau Secapa yang berlokasi di Bandung tahun 1990. Dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat dari masing-masing angkatan bersenjata kedua negara. Berlokasi di Dauan, Purwakarta, puncak latihan bersama Safkar Indopura ke-34 tahun 2022 resmi dimulai. Operasi pembersihan gedung menjadi materi latihan lapangan pada Latma kali ini. Manuver dibuka oleh kekuatan dua kompi senapan, masing-masing oleh Batalion Mekanis 202 Tajimalela dan Batalion 3 SIR. Dengan menggunakan rampur ANOA, kedua kompi bergerak menuju titik pencar dan menggiring musuh ke sasaran gedung tua. Musuh pun terdesak, kini tengah memantau pergerakan musuh. Lemparan granat dan juga tembakan pendahuluan pun dilancarkan guna memberikan tekanan kepada musuh. Penembak rampur memberikan tembakan perlindungan dan juga granat asap guna melindungi pasukan yang akan melakukan pembersihan. Dengan menggunakan taktik dan teknik pembersihan ruangan, tiap regu menyisir setiap lantai dari musuh-musuh. Setelah proses pembersihan gedung berhasil dilaksanakan dan dilaporkan ke masing-masing komandan batalion, pasukan segera meninggalkan lokasi pertempuran menggunakan rampur ANOA. Dengan berakhirnya rangkaian puncak latihan, dengan ini kedua negara resmi menutup rangkaian event Latma Safkar Indopura ke-34 tahun 2022. Saya merasa bangga kepada para prajurit kedua angkatan darat yang cakap mengolah taktik dan strategi, terampil mengoperasionalkan berbagai alutsista canggih, serta tidak gagap menghadapi skenario latihan yang berkembang, dinamis dan penuh tantangan. Safkar Indopura ini bukan sekedar latihan bersama, tetapi merupakan wujud dari persahabatan antara kedua negara dan dua angkatan darat yang telah terjalin sejak tahun 1988.
Melalui latihan bersama ini kita saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan teknik bertempur karena kita memiliki visi yang sama dan terjalin dari ikatan persaudaraan dan kemitraan strategis yang penting di Asia Tenggara. Kan tadi kita udah lihat nih gimana sih proses latihan pertempuran jarak dekat. Sebenarnya gimana sih perasaannya setelah ngikut latihan ini? Jadi perasaan saya, terutama saya mewakili Indonesia, mewakili batalion saya sendiri 202, saya merasa sangat bangga karena bisa bertukar pengalaman dengan tentara Singapura. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya mungkin keinginan saya pribadi, saya harapkan kedepannya akan lebih sering bekerja sama seperti ini, melaksanakan latihan bersama. Jadi kita bisa dari satu negara ke negara lain, kita bisa bertukar pengalaman. Mungkin seperti itu. Ini latihan bersama antara dua negara pasti memiliki bahasa yang berbeda. Ya. Nah, gimana sih cara menyikapi, gimana cara berkomunikasi antara masnya dengan prajurit dari Singapura? Ya. Jadi namanya kita antar negara ataupun dua negara berbeda pasti ada suatu kelemahan dan kelebihan. Ya, salah satu kelemahannya mungkin dari segi bahasa kita, mungkin kemampuan kita untuk berinteraksi dengan tentara luar. Itu mungkin menjadi kendala kita. Kita mengatasi semua kendala itu mungkin dengan yang pertama kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang dengan gimmick lah, dengan gimmick mungkin ya. Bahasa tubuh, ya, gerak bahasa tubuh. Mungkin ya, gestur, terutama buat prajurit kita, Ya. apalagi anggota kita. Mungkin bahasanya kurang, mereka menggunakan bahasa tubuh. Kemudian apabila itu tidak bisa, kita biasanya pakai Google Translate. Jadi Oh, kita, gitu. Nah, selama latihan kurang lebih 10 hari ya? Ya, betul. Ada momen-momen yang berkesan nggak sih antara Indonesia dan juga Singapura? Jadi kalau momen spesial, menurut saya setiap hari itu momen buat kita. Yang saya tahu, ini merupakan latihan pertama Kodam Jaya bersama dengan Singapore Armed Force. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Pak, apa tujuan utama dari latihan ini? Tujuan utama dari latihan ini bagi kedua negara meningkatkan kerjasama, baik negara maupun militer, terutama TNI Angkatan Darat. Sehingga kita punya komitmen bersama dalam menjaga keamanan di Asia Tenggara. Dengan berakhirnya latihan Indopura di hari ini, kira-kira apa sih harapan Kodam Jaya untuk hubungan antara Indonesia dengan Singapura, Pak? Yang terpenting bagi kita adalah hubungan yang baik antara TNI Angkatan Darat dengan Singapore Forces, terutama membangun kepercayaan dan tentu saja membangun percaya diri bagi prajurit. Juga kita meningkatkan profesionalisme di antara prajurit TNI Angkatan Darat dan Singapura Forces. My most memorable experience is the full troop exercise that we just completed, which required both armies to collaborate to plan a mission. Not only did the TNI platoon had to integrate into our company, but we also had to adapt to their style of urban operations so that we can conduct a simultaneous assault on our UO objective. Being part of Safka Indopura has allowed me to be exposed to their ANWA, overcome language barriers, as well as adapt to allow mission success. Mission success would not have been possible if we did not learn and adapt together. My most memorable experience during exercise Safka Indopura was interacting with the TNI AD soldiers. It was interesting for an NSF to interact with the regulars of a similar rank. During the icebreaker sessions, I was able to learn more about their regimental life and their personal life. It was really intriguing to listen to their stories. Also, the level of energy and enthusiasm, it really made us feel welcome. My most memorable experience will be the icebreaker games and playing sports with the TNI soldiers. We mixed team, we shared a lot of laughter,
and also we achieve one common goal, which is to win the game. As an NSF, I feel proud as we have more than a year of rigorous training. With the commitment and the training, we managed to train alongside with the TNI soldiers and achieve mission success. Indopura! 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 Berakhirnya latihan bersama Safkar Indopura ke-34 adalah pertanda semakin eratnya hubungan persaudaraan antara kedua negara. Perbedaan doktrin, teknik, dan taktik tempur bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi masing-masing prajurit, serta menandakan tumbuhnya persaudaraan yang baru terjalin antara TNI Angkatan Darat dan Singapore Armed Force. Melalui Batalion Mekanis 202 Tajimalela sebagai delegasi TNI Angkatan Darat dengan sukses menyambut dan menjalin persahabatan dengan Singapore Armed Force.